Halo semuanya, selamat datang di podcast Teman tentang Manajemen. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen operasi, yaitu perencanaan akhirat. Bersama saya Yosi dan narasumber kali ini ada Hai, guys. Putar yang mengerti di bidang manajemen operasi. Kalau Tua, selamat datang. Makasih Yosi, senang bisa bergabung di podcast ini untuk membahas topik yang menarik ini. Kami juga senang sekali bisa mengobrol dengan kakak nih. Untuk memulai mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu kak, apa sih sebenarnya perencanaan akhirat itu dalam konteks manajemen operasi? Tentu dong Yosi, perencanaan agregat itu merupakan perencanaan kapasitas, produksi atau sumber daya dalam jangka menengah, biasanya antara 3 sampai 18 bulan ke depan. Tujuannya itu untuk menyelaraskan antara permintaan pasar dengan kapasitas produksi pembuatan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memenuhi permintaan tanpa pemborosan. Jadi intinya adalah mengatur supaya perusahaan bisa memenuhi permintaan dengan efisien ya kak? Iya, Terus apa saja sih faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan akhirat ini kak? faktor yang perlu dipertimbangkan itu antara lain adalah prediksi permintaan produk, kapasitas produk yang tersedia, biaya yang terlibat, dan strategi yang digunakan untuk perusahaan. Misalnya, apakah mereka ingin fokus pada efisiensi biaya, fleksibilitas, atau kualitas produk nih. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan kemungkinan fluktuasi permintaan yang tidak terduga. Tantangannya besar juga ya kak untuk menyeimbangkan semua faktor itu. Lalu apa saja metode yang biasa digunakan dalam perencanaan akhirat kak? Ada beberapa metode nih yang harus umum digunakan. Salah satunya itu adalah metode cash demand, di mana perusahaan atau menyesuaikan tingkat produksi dengan fluktuasi permintaan. Selain itu, ada juga metode level production nih, di mana perusahaan mempertahankan tingkat produksi yang stabil meskipun permintaan bisa berubah-ubah. Metode lain yang digunakan adalah hybrid, yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut agar bisa mengurangi biaya atau meningkatkan fleksibilitas. Jadi ada banyak pilihan yang bisa digunakan dengan kebutuhan perusahaan ya kak. Kalau boleh tahu apa saja sih kak keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan dari perencanaan akhirat yang efektif? Ada banyak keuntungan, utamanya tentu adalah efisiensi operasional. Dengan perencanaan agregat yang baik, perusahaan bisa mengurangi biaya produksi, menghindari kelebihan stok yang tidak perlu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi permintaan tepat waktu. Selain itu, perusahaan bisa fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar atau gangguan yang mungkin terjadi. Jadi penting banget ya kak untuk bisa adaptif dan efisien. Sebagai penutup kak, ada tips untuk perusahaan yang ingin memulai perencanaan akhirat atau meningkatkan proses ini nggak? Ada sih tips utama yang saya gunakan itulah mengumpulkan data yang akurat tentang permintaan dan kapasitas produksi. Jangan lupa untuk terus memonitor dan mengevaluasi perencanaan yang telah dibuat, karena kondisi pasar bisa berubah dengan cepat. Terakhir, komunikasi antar departemen dan juga sangat penting agar setiap pihak memahami tujuan dan strategi yang digunakan. Sebelum kita akhiri, Kak Letua, aku pengen nanya nih, mungkin ada nggak sih contoh skala nyata atau kasus di lapangan yang bisa menggambarkan gimana perencanaan akhirat ini diterapkan, biar pendengar lebih mudah kebayang gitu Kak? Itu ya sih, misalnya aja ada industri manufaktur mobil nih. Di sana kan ada permintaan mobil bisa berubah-ubah tergantung musim dan juga tren pasar. Nah, dengan perencanaan agregat yang tepat, perusahaan bisa memprediksi kapan permintaan tinggi, kapan permintaan itu turun. Misalnya menjelang akhir tahun nih, biasanya orang-orang lebih banyak beli mobil. Kalau perusahaan sudah punya perencanaan agregat yang matang, mereka bisa memastikan produk meningkat, waktu yang tepat, dan jumlah stok yang cukup tanpa kelebihan atau kekurangan nih, Yos. Oh, jadi kayak mereka udah punya gambaran lebih jelas soal kapan harus nambah kapasitas produksi dan kapan bisa lebih efisien ya Kak? Itu penting banget biar nggak terlalu banyak biar keluar. Betul banget nih, Yos. Dan bukan cuma soal kapasitas ya, tapi juga pengolahan tenaga kerja, bahan baku, bahkan alat-alat produksi, semua disiapkan sesuai dengan kebutuhan yang diprediksi. Kalau semuanya sudah terkoordinir dengan baik, perusahaan juga bisa menjaga kualitas dan efisiensi, tetap memenuhi permintaan pasar. Wah, jadi nggak cuma soal produksi aja ya Kak? Semua elemen dalam perusahaan tuh saling berhubungan dan harus terencana dengan baik. Betul sekali, Yosi. Perencanaan agregat itu bukan hanya soal kapasitas mesin atau pabrik aja, tapi juga mencakup tenaga kerja, bahan baku, dan distribusi. Kalau ada satu elemen yang nggak sesuai, bisa mempengaruhi yang lainnya. Makanya perencanaan yang matang itu sangat penting, Yos.
Jadi perencanaan agregat itu kayak jembatan penghubung antara kebutuhan pasar dan kemampuan perusahaan ya kak. Kalau jembatannya kokoh, perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Tepat sekali Yosi, jembatan yang kokoh itu yang bikin perusahaan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan besar. Menarik banget, semoga teman-teman pendengar bisa semakin paham ya kak tentang pentingnya perencanaan agregat ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengobrol bersama kita hari ini Kak Retua. Sama-sama Yosi, terima kasih juga sudah mengajak ngobrol, senang bisa berbagi pengalaman, senang pendengar semua bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kita bahas. Oke deh teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang perencanaan agregat dalam manajemen operasi. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian yang merencanakan bisnis atau operasi perusahaan kalian. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast kita, karena kita bakal bahas banyak hal menarik lainnya di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.